Halo semua, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan pengembangan data warehouse lanjutan, analisis kebutuhan data warehouse. Yang pertama ada konstruksi data warehouse. Konstruksi data warehouse dimulai dengan instalasi hardware dan software, DBMS, software ETL, dan software lainnya yang diperlukan. Kemudian membuat database data warehouse dengan menjalankan DLL dari Physical Data Model. Setelah semua sumber data dan database, data warehouse siap terkoneksi dengan tools ETL. Maka pembuatan job ETL dilakukan dan diproses untuk mentransformasi dan memindahkan data yang diperlukan dari sumber data ke dalam database data warehouse. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan physical data model. Ada database partition group, buffer pool and type space tab, ada index, ada range partition tab, ada multidimensional clustering atau MDC tab, kemudian ada Metarias Query tab atau MTQ. Selanjutnya ada implementasi atau deploy data warehouse. Setelah konstruksi data warehouse telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan data warehouse pada organisasi atau perusahaan atau deployment. Pada tahap deployment, yang dilakukan adalah load data pada database data warehouse. Untuk pertama kalinya pada lingkungan bisnis atau initial data load, membuat tampilan dashboard yang siap dipakai pengguna data warehouse untuk mendapatkan informasi bisnis. Melakukan pengujian user achievement test atau UAT, melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem data warehouse, dan menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Kemudian ada pemeliharaan data warehouse. Pada fase pemeliharaan data warehouse, yang dilakukan adalah melakukan mentoring terhadap sistem data warehouse yang sedang berjalan, menyesuaikan kinerja atau performance tuning basis data secara berkesinambungan, dukungan dan pemeliharaan terhadap penggunaan sistem data warehouse jika diperlukan, dan pengelolaan sistem data warehouse. Pemeliharaan data warehouse dapat diserahkan kepada Departemen Teknologi Informasi di internal perusahaan setelah kontrak antara. Kemudian ada 4 langkah definisi kebutuhan data warehouse. Yang pertama ada identifikasi proses bisnis. Proses bisnis mewakili aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Proses bisnis biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kerja aktif seperti proses bisnis pemesanan, pembayaran, pengiriman, pengembalian barang, dan sebagainya. Identifikasi proses bisnis meliputi memahami input, proses, dan output. Dari bisnis proses yang akan terlibat dalam perancangan proyek data warehouse, bisnis proses pasti berkaitan dengan pengukuran kinerja atau performance measurement yang menjadi acuan pendefinisian pengukuran fakta atau fact measurement pada data warehouse. Sehingga
Pada tahap analisis kebutuhan, disarankan lebih fokus ke proses bisnis daripada departemen agar informasi yang konsisten dapat diperoleh dengan baik untuk digunakan seluruh departemen yang bersangkutan. Yang kedua ada menentukan level granulatry atau GRAN. Setelah memahami proses bisnis yang terlibat pada pembangunan data warehouse, maka tahap selanjutnya adalah menentukan level GRAN. Menentukan GRAN artinya menentukan dengan tepat level setiap dimensi yang mempresentasikan pengukuran fakta. Pada tahap ini, analisis harus bisa menjawab pertanyaan sedetail apa data pengukuran fakta harus dibuat pada model dimensional. Yang ketiga ada mengidentifikasi dimensi. Penentuan dimensi berasal dari pertanyaan bagaimana mendeskripsikan data hasil pengukuran proses bisnis. Dimensi mewakili semua deskripsi yang mungkin ada dari data pengukuran fakta yang diinginkan. Seorang analis harus mampu menangkap dan berpikir secara dimensional. Berikut adalah contoh hasil identifikasi dimensi pada proses bisnis penjualan dari pengguna data warehouse, yaitu ada manajer pemasaran. Ingin mengetahui jumlah unit terjual per produk, per wilayah, dan per bulan. Yang terakhir ini nomor 4, yaitu mengidentifikasi fakta. Fakta ditentukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang diukur oleh proses bisnis. Stakeholder biasanya tertarik untuk menganalisis metrik kinerja atau performance metrik. Semua kandidat pengukuran fakta harus sesuai dengan GRAN. Level pada tahap 2. Fakta biasanya berbentuk angka yang mungkin dilakukan operasi penjumlahan. Pada contoh tahap 3, yaitu hasil identifikasi dimensi pada proses bisnis penjualan. Dapat juga ditentukan pengukuran faktanya, yaitu jumlah unit terjual atau satuan unit dan jumlah pendapatan kotor, yaitu satuan rupiah. Karena kedua pengukuran fakta ini memiliki dimensi yang sama, atau produk per wilayah dan waktu, maka dapat dijadikan dalam satu tabel fakta pada desain data warehouse. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.